UTS tahun lalu. Itu soal aku tahun 2023 tahun lalu. Di sini ada 6 soal. Nah, tahun lalu itu ada soal wajib sama soal pilihan. Jadi, eh, di sini kita disuruh ngerjain nomor 1, 2, 5, 6 itu wajib dikerjain. Terus kalian bisa pilih soal nomor 3 atau 4. Di sini soal pilihannya. Tapi sekarang kita bakalan bahas semuanya. Nanti aku bakalan bahas nomor 1 sampai 3. Terus Malia bakal bahas nomor 4 sampai 6. Oke, kita langsung masuk aja ya ke nomor 1. Di sini Tom Savage itu adalah pemilik Appliance Patch. Terus baru-baru ini Tom mengamati perbedaan penjualan antara pria dan wanita. Nah, karena di sini udah ada pria dan wanita, kemungkinan besar soalnya itu akan bakal ngomongin selisih. Nah, habis itu yang dia pekerjakan sebagai rekanan penjualan. Nah, sampel selama 14 hari mengungkapkan bahwa laki-laki rata-rata menjual, nah di sini rata-rata. Nah, biasanya kan teman-teman kadang masih ada yang suka nanya cara kita bedain pakai rata-rata sama proporsi itu gimana. Kadang ada soal tuh yang langsung nyebutin soalnya tuh kayak rata-rata atau proporsi. Nah, kalau misalkan soalnya langsung nyebutin rata-rata, di sini berarti kita pakai rata-rata. Atau kalau misalkan soalnya nyebutinnya proporsi, misalkan kayak 20 dari 100 mahasiswa itu kan proporsi. Nah, kita pakainya yang rumus proporsi. Nah, di sini sampel 14 hari tadi mengungkapkan bahwa laki-laki rata-rata menjual peralatan senilai 400 $1.400 per hari dengan deviasi standar 200. Nah, untuk sampel 16 hari, berarti di sini untuk yang perempuan itu sampelnya 16 hari, para wanita menjual rata-rata peralatannya sebesar $1.500 per hari dengan deviasi standarnya itu 250. Nah, di sini diketahui tingkat kepercayaannya 0,95. Dapatkah Pak Savage menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah penjualan per hari laki-laki lebih besar daripada penjualan perempuan? Nah, berarti di sini kita pakai rumus uji hipotesis. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini untuk yang pertama itu kita sebagai laki-laki. Nah, di sini dia kan sampel, berarti sampel itu pakainya N kecil 14. Terus X bar 1 karena rata-rata dari sampel, berarti kita pakainya X bar. X barnya tadi $1.400 per hari. Ini N1, terus X bar 1, 1.400. Nah, di sini dengan deviasi standar. Nah, juga ada yang bingung, kadang deviasi standar ini kita pakainya yang lambangnya S atau yang lambangnya TO. Nah, karena di sini kan diketahuinya sampel selama 14 hari. Berarti di sini juga rata-ratanya itu rata-rata dari sampel dan standar deviasinya juga dari sampel. Berarti di sini kita pakainya standar deviasi sampel, yaitu S1-nya. S1-nya tadi itu 200. 200. Nah, habis itu untuk yang kedua, berarti di sini untuk yang wanita, itu N2-nya 16 sama rata-ratanya berarti X bar 2-nya 1.500. Dan standar deviasinya untuk yang wanita itu adalah 1.500. Salah. 250. Nah, di sini tingkat kepercayaannya diketahuinya tuh 0,95. Berarti 1 min alfanya itu 0,95. Nah, di sini ditanyanya juga, maaf, apakah benar rata-rata penjualan per hari laki-laki itu lebih besar daripada penjualan wanita? Penjualan laki-laki lebih besar dari wanita. Dari rata-rata penjualan wanita. Nanti kalian bisa yang lebih lengkap lagi ya si ditanyanya.
Nah, habis itu kita jawab. Nah, di sini berarti step pertama dalam melakukan uji hipotesis itu kita harus merumuskan hipotesisnya. Nah, tadi di sini kan kita mau ngecek nih apakah rata-rata penjualan laki-laki ini lebih besar. Nah, karena dia menunjukkan suatu arah, berarti kita di sini pakainya uji satu pihak. Nah, terus arahnya ini menunjukkan lebih besar, berarti kita di sini pakai uji satu pihak kanan. Nah, berarti di sini untuk HO dan HA. Aku pakai yang HO sama HA, kalian bisa juga pakai yang H0 sama H1. Nah, di sini untuk HO-nya itu berarti si mu satunya kurang dari sama dengan mu 2. Terus yang untuk alternatifnya, hipotesis alternatifnya berarti mu satunya lebih besar daripada mu 2. Nah, kalian bisa juga jelasin si hipotesis ini. Mu satu kurang dari sama dengan mu 2 berarti rata-rata penjualan laki-laki eh, lebih kecil atau sama dengan atau bisa juga di sini tidak lebih besar. Sini atau sama dengan wanita. Nanti kalian bisa lebih lengkap lagi ya. Nah, ya udah. Habis itu yang alternatifnya di sini hipotesis alternatifnya artinya di sini rata-rata penjualan laki-laki lebih besar daripada rata-rata penjualan wanita. Penjualan wanita. Nanti kalian lengkapin sendiri aja ya. Rata-rata penjualan. Nah, kalau udah dapat step satunya, sekarang kita lanjut ke step 2, yaitu kita cari si Z hitung atau T hitung. Nah, di sini kan sampel satunya 14, terus sampel 2-nya 16. Di mana kalau dijumlahin si N1 tambah N2-nya itu 14 tambah 16, itu kan masih 30 ya. Berarti kita pakai yang kategori sampel kecil. Berarti di sini kita pakainya T hitung. Kita pakai tabel T. Berarti cara untuk mencari T hitungnya itu si eh, X bar 1 dikurang X bar 2 terus dikurang sama mu 1 dikurang mu 2 dibagi sama akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, habis itu kita langsung masukin aja ke rumusnya. Di sini tadi X bar 1 sama X bar 2-nya kan kita udah dapat ya tadi. 1400 sama 1500. Berarti 1400 dikurang 1500 dikurang 0 karena si mu 1 mu 2 ini kita belum dapat dibagi sama kita masukin aja si angkanya S1-nya tadi 200 200 kuadrat per 14 ditambah sama 250. 250 kuadrat per 16. Nah, nanti hasilnya itu, kalau tadi tuh aku udah ngitung, dapatnya negatif 1,215953516. Nah, karena di tabel T itu kan maksimal angka di belakang komanya cuma 2. Jadi di sini kita bulatin secara matematis jadi minus 1,22. Itu. Nanti kalau misalkan perhitungan ada yang salah bisa langsung koreksi aja teman-teman, bisa langsung on mic aja. Terus kalau mau ada yang ditanyain boleh langsung on mic aja. Terus kalau misalkan kita udah dapat si T hitung, kita bisa cari si T tabel. Nah, di sini kan kita pakainya uji satu pihak ya. Berarti sini yang diketahui si
tingkat kepercayaannya. Berarti untuk cari alfanya tinggal si 1,95, 1 dikurang 0,95 itu adalah 0,05. Berarti tingkat signifikansi yang kita pakai itu 0,05. Habis itu DF-nya, karena dia selisih, berarti N1 ditambah N2 dikurang 2. Tadi N1-nya 14, ditambah N2-nya 16, dikurang 2, hasilnya adalah 28. Ya, dikurang, iya dikurang 2 ya harusnya. Benar. Nah, habis itu eh, kita cari di tabel Z, tabel T di sini. Terus kita, karena ini kan kita pakainya one tail ya, berarti sini T alfa-nya, bentar. Nah, tadi DF itu 28. Terus DF 28, habis itu eh, signifikansinya 0,5, 0,05. Terus pakainya yang one tail, berarti ini sama ini. Terus masuk di sini 1,701. 1,701. Nih, berarti kita dapat si T alfa ini 1,701. Nah, kalau udah habis itu kita bisa gambar dulu si kurvanya yang daerah penolakan sama daerah penerimaan HO-nya. Nah, karena dia uji pihak kanan, uji satu pihak kanan, berarti yang di sini. Terus kita masukin si T tabel yang udah kita dapat 1,701 ini. 1,701. Terus tadi si T hitung yang kita dapat itu ada di sebelah kiri 0, di minus 1,22. Nah, teman-teman jangan lupa kalau yang diarsir itu adalah si daerah penolakan HO, dan di sini daerah penerimaan HO. Nah, di situ kita bisa buat kriterianya, uji kriterianya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau buat kriteria nggak perlu dihafalin banget, teman-teman bisa lihat dari si kurva ininya aja. Nah, di sini uji kriteria yang pertama itu ketika si T hitungnya itu kurang dari sama dengan T alfa atau T tabel. Nah, berarti kalau misalkan T hitungnya kan berarti di sini. T tabel itu yang selalu di batas ini, batas yang daerah arsiran. Berarti kalau misalkan T hitungnya kurang dari sama dengan si T tabel, kan dia ada di daerah yang tidak diarsir ya. Berarti dia masuk ke daerah penerimaan HO, di mana daerah penerimaan HO itu adalah artinya si H0, HO-nya atau H0-nya itu, hipotesis nolnya, tidak dapat ditolak. Berarti untuk selanjutnya kriteria yang kedua itu ketika si T hitungnya itu lebih besar dari T alfa. Berarti dia ada di daerah yang diarsir. Daerah diarsir itu daerah penolakan HO. Berarti di sini HO-nya ditolak. Nah, kalau udah dapat kriterianya, teman-teman bisa langsung bandingkan. Bentar. Nah, teman-teman bisa langsung bandingkan aja nih si T hitung yang udah kita cari sama T tabel. Nah, T hitungnya tadi kan kita dapat minus 1,22. Terus T tabelnya kita dapat 1,701. Berarti si T hitung ini ternyata T hitung kurang dari T tabel. Terus kalian bisa masukin yang angka yang kalian dapat, T hitungnya tadi kan minus 1,22. Terus dia tuh lebih kecil dari 1,701. Nah, artinya kalau gini apa? Kita lihat di kriterianya di sini.
Dia berarti masuk ke yang ini, kriteria si HO-nya itu tidak dapat ditolak. Berarti HO-nya tidak dapat ditolak. Nah, terus kalau udah, kita tinggal buat kesimpulannya deh. Nah, karena di sini HO-nya tidak dapat ditolak, berarti kita pakai si kesimpulan yang H0 atau HO tadi. Berarti di sini kesimpulannya rata-rata penjualan laki-laki itu lebih kecil atau sama dengan wanita. Berarti dia tidak lebih besar dari rata-rata penjualan wanita yang seperti dikatakan di soal. Berarti kesimpulannya di sini. Nah, jangan lupa kalau buat kesimpulan itu jangan lupa ditulis juga kita pakai tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaannya itu berapa kesimpulan. Kesimpulan. Tadi kan di soal diketahuinya tingkat kepercayaan ya. Berarti dengan tingkat kepercayaan 0,95, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan laki-laki itu lebih kecil atau sama dengan rata-rata penjualan wanita. Duh, atau kalian bisa tambahin penjualan laki-laki atau si rata-rata penjualan laki-laki ini tidak lebih besar dari rata-rata penjualan wanita. Pokoknya bikin kesimpulannya itu selengkap mungkin ya teman-teman. Kayak misalkan di sini kan soalnya diketahuinya itu kan rata-rata ya, rata-rata penjualan. Kalau misalkan kalian tulisin nanti penjualannya aja, itu kayak kurang lengkap gitu. Jadi kayak bisa aja nanti disalahin sama dosennya. Tuh. Ini untuk nomor satu. Apakah ada yang mau ditanyain? Kalau ada langsung on mic aja ya. Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Bentar. Nah, kita lanjut ke nomor dua di sini. Keluarga Damon memiliki kebun anggur besar di bagian barat New York di sepanjang Danau Erie. Nah, tanaman anggur harus disemprot pada awal musim tanam untuk melindungi dari berbagai serangga dan penyakit. Nah, terdapat dua insektisida. Nah, di sini dia itu diketahuinya dua lagi. Nah, berarti kemungkinan besar soalnya ngomongin selisih. Nah, di sini terdapat dua insektisida yang baru saja dipasarkan. Ada NCS sama NDA. Nah, untuk menguji efektivitasnya, 3 baris pohon anggur dipilih dan disemprot NCS, dan 3 baris lainnya disemprot NDA. Nah, ketika buah anggur matang, 400 tanaman yang diberi NCS diperiksa apakah ada kutu. Demikian pula sampel 400 tanaman merambat yang disemprot NDA diperiksa. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, berarti jumlah NCS ini berarti 400 tanaman yang diberi NCS ini 24-nya itu berkutu. Sama juga
buat yang NDA dari 400 tanaman yang disemprot NDA itu ternyata yang berkutu ini ada 40. Nah, di sini pada tingkat signifikansi 0,05 dapatkah kita menyimpulkan bahwa proporsi, nih kan udah dikasih tahu proporsi, berarti kita ngebahas proporsi tanaman merambat yang terserang NCS lebih sedikit dibandingkan dengan NDA. Nah, di sini menunjukkan rumus menggunakan rumus proporsi gabungan. Berarti di sini kita mau menguji lagi, berarti kita pakai uji hipotesis selisih proporsi. Sama kayak tadi kita tulis dulu sih diketahuinya. Di sini eh, aku ini N1-nya buat si NCS, terus NDA-nya itu nomor 2 ya, buat yang nomor 2. Berarti di sini N1-nya itu tadi karena dia kan sampel ya, di sini dibilangnya sampel 400 tanaman juga demikian pula. Berarti pakainya sampel, berarti N1-nya 400, terus X1-nya berarti untuk tanaman yang disemprot NCS yang berkutu itu ada 24 dari 400. Nah, biar nanti kalian di jawaban jabarannya itu cepat, kalian bisa langsung cari si proporsinya, proporsi sampelnya, si X1 per N1-nya itu diketahui. Kalian bisa langsung nulis di pas diketahui. Berarti 24 per 400 itu dapat hasilnya 0,06. Di situ untuk yang kedua, sampel kedua, N2-nya juga tadi 400. Terus X2-nya itu yang terkena kutu yang NDA yang itu adalah 40. Terus berarti proporsinya X2 per N2 40 per 400. 0,1. Nah, habis itu ditanyanya juga apakah proporsi tanaman merambat yang trans NCS lebih sedikit. Proporsi tanaman merambat yang terserang NCS lebih sedikit dibandingkan tanaman yang disemprot NDA. Tanaman yang disemprot NDA. Nah, di situ jawab bentar. Sama kayak tadi, step pertama di uji hipotesis itu kita rumusin dulu hipotesis yang mau kita uji. Nah, di sini lagi-lagi soalnya menunjukkan suatu arah. Apakah si proporsi tanaman yang tanaman merambat yang terserang NCS itu lebih sedikit. Berarti kan di sini ada suatu arah dan itu lebih sedikit. Berarti kita menggunakan uji satu pihak kiri. Berarti kalau uji satu pihak kiri tinggal sesuaikan aja. Untuk HO-nya di sini P1-nya lebih besar sama dengan P2. Terus karena kita pakai HA berarti karena kita pakai uji satu pihak berarti yang dilihat dari si hipotesis alternatifnya itu yang lebih kecil, si proporsi sampel pertama itu lebih kecil daripada proporsi sampel kedua, populasi kedua. Berarti di sini penjelasannya untuk yang hipotesis nol, proporsi tanaman merambat yang terserang NCS. Serang
NCS lebih besar atau sama dengan NDA. Ya. Terus abis itu yang untuk yang hipotesis alternatifnya Pi1 kurang dari Pi2 artinya si proporsi tanaman merambat yang terserang NCS lebih sedikit dari NDA. Atau nanti kalian lebih lengkap tanaman yang disemprot NDA gitu. Terus kalau udah step yang keduanya itu sama kayak tadi kita cari si T hitung atau Z hitungnya. Nah, di sini sekarang kita pakainya sampel yang besar karena dia sampelnya sama-sama 400 dan termasuk lebih dari 30. Jadi kita pakainya sekarang Z hitung. Z hitung. Nah, di sini eh, ada tingkat signifikansi 0,05. Diketahui juga tadi sih tingkat signifikansinya itu 0,5, 0,05. Berarti tingkat kepercayaannya 1 min alfanya itu adalah 0,95. Nah, habis itu untuk cari si Z hitungnya, karena ini kan uji satu pihak ya, berarti Z alfa aja nggak usah dibagi dua. Alfa kita pakai luas daerah sebelah kiri, karena kita pakainya uji satu kali itu 0,5 dikurang sama si alfanya. Alfanya 0,05. Dapat hasilnya 0,45. Nah, di sini bentar. Di tabel Z itu 0,45 dari dalam keluar. Itu kan di sini ada dua ya, teman-teman. Yang mendekati 0,49 0,4495 sama 0,4505, yaitu ada di 4 sama 1. Jadi kita mencari yang apa sih tengahnya, itu kita mencari nilai tengahnya itu tinggal dijumlahin habis itu dibagi dua. Nah, habis itu berarti di sini si Z tabelnya atau Z alfanya kita dapat Z alfanya itu adalah 1,645. Nah, karena kita pakainya uji satu pihak kiri, yang mana itu, bentar. Nah, uji satu pihak kiri itu kan gambarnya, ini maaf kalau jelek. Nah, letaknya itu kan ada di sebelah kiri nol. Berarti daerah sebelah kiri nol itu kan dia negatif. Berarti di sini si Z tabelnya juga negatif. Z tabelnya minus 1,641 minus 1,645. Terus tadi kita dapat salah lazim. Salah teman-teman. Cari hitung. Maaf, bentar ya. Maaf ya teman-teman. Aduh, ya udahlah. Bentar. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh, susah ih. Ya udahlah, ntar aja nanti ulang. Nah, habis itu lihat hitung dulu ya. Astagfirullah. Lihat hitung rumusnya gimana? Berarti Z-nya itu apa nggak langsung gini aja? Pi, salah. X1 per N1 ya. X1 per N1 dikurang sama X2 per N2 dikurang sama Pi1 dikurang Pi2.
dibagi sama akar dari, nah ini juga kalau di modul kan itu ada dua rumus ya. Teman-teman bisa sesuaiin aja sama rumus yang biasa digunakan dosen yang mana. Biasanya sih aku pakai yang ini, X1/N1 langsung dikali sama si 1 - X1/N1 dibagi sama N1. Terus ditambah sama X2/N2 dikali 1 - X2/N2. Nanti teman-teman sesuaiin aja dosen masing-masing itu pakainya rumus yang mana. Terus kita tinggal masukin aja deh si Z hitungnya. Tadi X1/N1-nya dapat 0,06, 0,06 dikurang sama X2/N2-nya tadi proporsi yang udah kita dapat itu 0,1. 0,1 dikurang sama 0 karena di satu dan nya belum diketahui, habis itu dibagi sama akar. Duh. Ini X1/N1-nya 0,06. Terus dikali sama 1 - 0,06, 0,94. Ya kan? Kan? Ya, betul. Nah, dibagi sama sampelnya 400. Terus ditambah sama eh, proporsi si N2-nya, proporsi sampel N2-nya itu tadi 0,1 sama 1 dikurang 0,1, 0,9. Dibagi sama 400 juga karena sampelnya sama. Nah, nanti kalau hasil perhitungan aku di sini tuh dapatnya negatif 2,09, berapa nih? 083,0833,4906. Nah, karena apa tuh namanya? Sama ya, si tabel Z itu kan angka maksimal di belakang komanya itu cuma dua angka. Jadi kita buletin secara matematis dua angka di belakang koma. Jadinya negatif 2,09. Kalau perhitungan aku salah langsung on mic aja ya teman-teman, karena aku nggak bisa lihat chat. Maaf. Nah, kalau udah dapat Z hitungnya, baru kita nih cari si Z tabel. Z tabel kayak yang tadi. Kan kita diketahui di sini alfanya 0,05. Berarti 1 min alfanya adalah 0,95. Habis itu tinggal cari dari luas sebelah kiri 0, itu kan 0,5, dikurang sama alfanya. 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Nah, tadi berarti Z alfanya kita dapat 1,645 karena letaknya di sebelah kiri 0, jadi kita negatifkan. Nah, di situ kita gambarin nih daerah penolakan dan penerimaan HO. Ini kayaknya wajib ya teman-teman, soalnya tadi aku lihat di papan tulis bekas kelas aku praktikum, dosennya juga ngasih gambar kayak gini, berarti wajib. Ya kan sebelah kiri, benar, di satu pihak kiri. Nah, kita nggak masukin aja si Z tabel yang udah kita dapat itu negatif 1,645. Terus Z hitung yang udah kita dapat di sini, Z hitungnya negatif 2,09. Wah, berarti di sebelah kiri si Z tabel ya. Ini ya, anggap aja 2,09. Nah, di sini HO tidak dapat ditolak. Terus yang diarsir HO ditolak. Nah, udah deh, tinggal kita bikin kriterianya. Kriterianya untuk yang pertama itu ketika Z hitungnya lebih besar atau sama dengan Z alfanya. Minus Z alfa berarti itu artinya dia O-nya tidak dapat ditolak. Terus untuk kriteria
ketika Z hitungnya kurang dari minus Z alfa. Berarti dia masuk ke daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu menandakan daerah penolakan HO. Berarti di sini HO-nya ditolak. Maaf, aku udah kebiasaan pakai HO. Jadi nanti kalau misalkan kalian biasa juga pakai H0 aja. Nah, habis itu tinggal kita bandingin. Ternyata Z hitungnya gini. Nah, Z hitungnya kan tadi minus 2,09 ya. Ini maaf, jelek. Nah, minus 2,09 berarti ada di sebelah kiri minus 1,645 atau dia lebih kecil dari minus 1,645. Berarti ternyata si Z hitungnya ini lebih kecil dari Z alfa, minus Z alfa atau Z tabel. Atau kalian bisa juga tulis dapatnya berapa, minus 2,09 lebih kecil dari minus 1,645. Artinya apa? Artinya dia masuk ke kriteria yang ini, HO-nya ditolak. Nah, berarti kalau HO-nya ditolak, kita ambil kesimpulan yang mana? Nah, sini kan HO-nya P1-nya lebih besar dari sama dengan P2 atau dia menyatakan proporsi tanaman merambat yang terserang NCS itu lebih besar atau sama dengan yang disemprot sama NDA. Nah, kalau dia ditolak berarti kita mengambil kesimpulan yang alternatifnya, hipotesis alternatif yaitu yang si ini. Proporsi tanaman merambat yang terserang NCS ternyata lebih sedikit daripada NDA. Nah, ternyata kesimpulan yang kita dapat ini sama-sama yang pernyataan di soal. Nih, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi tanaman merambat yang terserang NCS itu lebih sedikit dibandingkan NDA? Berarti pernyataan yang di soal itu bisa disimpulkan atau terbukti benar. Tinggal tulis kesimpulannya. Sama juga pakai diketahui tingkat signifikansi yang dipakainya berapa. Dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan maka dapat bahwa proporsi tanaman merambat yang terserang NDS ya, NDS lebih sedikit, NCS lebih sedikit dibandingkan NDA atau pernyataan pada soal dapat dibuktikan kebenarannya. Enggak dapat disimpulkan kebenarannya. Nah, ini untuk nomor 2, apakah ada yang mau ditanya? Langsung on mic aja kalau ada yang mau nanya, soalnya aku nggak bisa lihat chat kalau kan nanya di chat. Oke, ini mah coba di-join kan ya? Soalnya nanti seperti biasa, SPrep tuh ada kuisnya harusnya. Kalau kemarin kalian nggak ada kuis, berarti jamsnya lupa. Tapi
bakalan ada kuis di Sprep kali ini, tapi ada di nomor-nomor terakhir. Jadi stay tune sampai akhir. Kita lanjut saja ke soal nomor 3. Alhamdulillah, sedikit. Sini soalnya itu terdapat 250 keluarga muslim di RW 13 Arca Manik, Bandung. Nah, ternyata 15 dari 40 keluarga. Nah, berarti 15 dari 40 ini menunjukkan apa? Menunjukkan proporsi, suatu proporsi. Nah, berarti di sini 250 keluarga. Nah, habis itu 15 dari 40 keluarga tadi itu mendatangi masjid setiap hari. Buatlah interval kepercayaan 90%. Nah, kalau ngomongin interval, artinya di sini kita ngomongin penaksiran, suatu perkiraan atau penaksiran. Tuh. Buatlah interval kepercayaan 90% untuk proporsi keluarga yang menghadiri masjid setiap hari. Terus di sini juga ditanya, haruskah faktor koreksi digunakan? Nah, di sini berarti diketahuinya, bentar, diketahuinya. Nah, di sini kan 15 dari 40, berarti 40 ini sebagai sampel, dan 250 keluarga ini adalah total keseluruhan keluarga muslim di RW 13. Berarti dia adalah populasinya atau N besar. Berarti N besarnya itu adalah 250, terus N kecilnya itu atau sampelnya itu 40, dan X-nya itu berapa tadi? 15. Nah, seperti tadi, bisa juga langsung dihitung aja sih proporsinya. X per N-nya 15 per 40. Hasilnya itu adalah berapa tadi? Bentar. 0,375. 0,375. Nah, terus di sini juga pakainya kepercayaan 90%. Berarti 1 minus alfanya 90%. Atau 0,90. Loh, itu ditanyanya di sini. Bentar, di atas aja dah. Ditanyanya interval kepercayaan 90% proporsi keluarga yang menghadiri masjid setiap hari. Ntar kalian boleh lengkap lagi keluarga di RW 13 Arca-Manik. Keluarga, udahlah di sini. RW 13 Arca-Manik. Manik yang menghadiri masjid setiap hari. Menghadiri masjid setiap hari. Nah, kalau udah tinggal kita jawab. Nah, kan tadi ditanya ya, kita perlu pakai faktor koreksi enggak nih? Dan kita harus cari tahu dulu dong, pakai faktor koreksi atau enggak. Caranya kita lihat proporsi sampel terhadap populasinya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 5%. Berarti N kecil per N besar atau sampel per proporsinya, sampelnya 40, terus populasinya, populasinya tadi 250. 40 per 250 berapa? Bentar. 0,16. 0,16. Nah, berarti dia kan lebih besar atau lebih kecil daripada si 0,05? Berarti dia lebih besar dari 0,05. Artinya perlu menggunakan faktor koreksi.
Oke, kalau udah, nah di sini kita pakai rumus yang mana nih? Kan ini proporsi ya. Terus abis itu kita pakai rumus yang mana nih? Oh ya, sebelum kita tentuin, kita cari dulu si Z. Bentar. Oh iya, karena kan dia sampelnya lebih dari 30, berarti kita pakainya tabel Z. Nah, di sini ya faktor koreksinya itu yang mana? Jangan lupa faktor koreksi itu yang akar dari N besar dikurang N kecil per N besar kurang 1. Terus kita cari dulu, karena dia sampelnya termasuk sampel besar atau yang lebih dari 30, ini Z alfa per 2-nya. Kenapa penaksiran pakainya Z alfa per 2, kalian pasti udah dijelasin di praktikumnya. Itu karena dia menggunakan tabel lonceng atau tabel kurva normal. Enggak, kurva lonceng atau kurva normal yang mana dia mempunyai dua tails atau dua buntut gitu. Jadi di tengah-tengahnya 0, terus di sebelah kiri 0 itu ada luas wilayah yang negatif, maksudnya nilainya negatif, bukan luas wilayahnya itu tetap positif, tapi nilai Z-nya itu negatif, dan di sebelah kanan itu nilai Z-nya positif. Nah, tadi kita dapat si tingkat kepercayaannya itu 90%, berarti sini 1 minus alfa dibagi 2. 0,90 dibagi 2, asalnya 0,45. Nah, karena tadi kan di atas juga ada nih yang Z-nya pakai 0,45. Berarti si Z alfa per 2-nya ini adalah 1,645. Sebenarnya kayak template gitu tau. Kalau misalkan dia pakai yang tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan 0,95, itu Z alfa-nya atau Z alfa per 2-nya, pokoknya Z-nya itu nilai Z-nya pasti 1,96. Terus kalau misalkan si Z apa sih tingkat signifikansinya 10%, terus si tingkat kepercayaan 90% itu 1,645. Lama-lama kalian juga bakal hafal kok nanti. Terus kita masukin nih pakai rumus yang mana? Rumusnya yang ini. Jadi lambang penaksiran proporsi. Lambang penaksiran proporsi itu kan si pi ya. Nah, pi-nya ini berkisar dari si X per N. Nah, sisi kiri itu dikurang Z alfa per 2 dikali sama X1. Sama kayak ini nih, yang tadi di atas. X per N dikali 1 minus X per N. Nah, kan karena rumus ini lebih familiar digunakannya daripada yang kita harus mencari pi-nya itu, jadi lama-lama bakalan hafal, jadi aku lebih suka pakai rumus yang ini, dibagi sama N. Terus jangan lupa kita pakai faktor koreksi, jadi dikali deh sama si N besar kurang N kecil dibagi sama, ya akar dari N besar dikurang N kecil dibagi sama N besar minus 1. Nah, terus itu rumus ruas kanan dan ruas kiri itu sebenarnya sama aja. Cuma bedanya dia itu ditambah yang di sebelah kanan. Nah, ini kan enak ya. Nah, aduh, maaf. Yang ditambah tuh ininya. Gitu. Langsung saja kita masuk ke bawah. Langsung aja masukin aja hal-hal yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Tadi X per N-nya itu, nih, 0,375. 0,375 dikurang sama Z alfa per 2-nya itu 1,645. Terus ininya akar dari X per N. X per N ini tadi 0,375. Dikali 1 minus 0,75 berapa? Berapa sih? Bentar. Aduh, HP saya mati. 0,625. 0, aduh. Bentar. Kali 0,625 dibagi sama N-nya. N-nya berapa tadi? 200 ya? 40. 40. Nah, baru udah dikali sama faktor koreksi. Faktor koreksinya N besarnya tadi 250 dikurang sampelnya 40 dibagi sama populasinya N besarnya 250 dikurang 1.
Terus ini pi-nya berkisar dari situ sampai nih 0,7375. Kita copy aja ya, biar cepat. Ini sama, aduh, nah, kok nggak bisa ya, harus ini aja. Aduh, kegedean, ya, kita taruh bawah aja lah, bentar. Nah, kita taruh bawah sini ya. Kok hilang, kepotong, ya udah. Nah, berkisar sampai sini nih. Aduh, bentar. Sampai si 0,375 ditambah 1,645 dikali sama si akar dari 0,375 kali 0,625 dibagi 40, ini dikurang 40 sama kurang 1. Nah, habis itu kita hitung-hitung-hitung. Nah, cara hitungnya kalian hati-hati ya teman-teman. Jadi hitung-hitung dulu satu persatu dari yang dalam akar nih. Misalkan di sini 0,375. Kalau tips dari aku, kalian hitung yang ruas sininya dulu. Yang nih, itu kegedean, ketebelan ya. Ini aja. Nih, kalian hitung yang ini aja karena kan dia sama ya. Jadi paling nanti kalau udah kalian udah dapat hasil ini, nanti kalian tinggal gampang. Aduh, bentar. Nah, jadi kalian hitung dulu yang ini. Nanti per step pertama itu kalian hitung yang di dalam akarnya dulu si 0,375 kali 0,625 dibagi 40. Terus jangan lupa diakarin. Nah, kalau udah nanti kalian tulisin hasilnya di sini berapa. Nah, habis itu yang ini juga nih sama yang faktor koreksi eh, si 250 dikurang 40 dibagi 250 dikurang 1. Terus habis itu diakarin. Ini hasilnya berapa? Nah, baru kalian kalian kalau udah dapat kan di sini pasti udah ada 1,645 nih. Udah ada nih. Mana ya? Udah pakein aja lah. Ini aja nih 1,645. Nanti kalian kaliin si nilai si Z alfa per 2-nya dikali sama si hasil yang ininya akar proporsinya dikali sama faktor koreksinya. Nah, kalau aku hitung itu dapat hasilnya itu yang hasil hitungnya ininya, yang aku highlight ungu, itu ada di, bentar, berarti kita tulis ulang sih 0,375 dikurang itu 0,1156. Aku dapetnya 0,1156. Nanti kalau misalkan ada yang beda, boleh langsung kabarkan saja. 382533. Nggak boleh dibulatin dulu. Nah, habis itu, nah ini pi-nya berkisar dari, nah karena dia kan sama ya, yang ini di ruas kiri itu yang highlight di ungu itu sama aja kayak yang highlight ungu di sebelah kanan. Bedanya yang di kanan itu nanti si Z alfanya bakal ditambah. Nah, berarti tinggal ini nih 0,1156. Astagfirullah. Nanti 0,1156 berapa nih? 382533. 382533. Udah deh, kalian tinggal hitung aja yang kiri itu Z dikurang sama si hasil hitung, itu aku dapat hasilnya 0,259, 0,259, 3617, 3617, 467. Terus yang di ruas sebelah kanan aku dapat hasilnya itu 0,4906, 382533. Nah, berarti si apa namanya proporsi populasinya atau penaksirannya ini interval kepercayaan itu nanti berkisar dari ini nih 0,2593 sekian sampai dengan 0,4906382533. Nah, ini tinggal kita buat kesimpulannya. Sama ya kayak yang hipotesis, itu kita juga perlu mencantumkan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan yang kita pakai dalam perhitungan.
Jadi tadi kan kita pakai tingkat kepercayaan 90%. Jadi dengan tingkat kepercayaan berapa? 90%. 90%. Maka interval proporsi keluarga apa, keluarga yang enggak di RW 13, pokoknya selengkap mungkin. Ntar kalian nambahin Bandung aja lah, Arca Manik. Interval proporsi keluarga di RW 13 Arca Manik yang datang ke masjid ya, atau menghadiri masjid, hadir di masjid, hadir ke masjid, menghadiri masjid, yang menghadiri masjid, yang menghadiri masjid setiap hari, berkisar antara ini yang di ini berarti dari yang hasil ruas di sebelah kiri itu. Nah, kalau di kesimpulan kalian bisa langsung buletin 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, tergantung kepercayaan dosen masing-masing ya, mau dibuletin berapa angka belakang koma. Sini berarti kalau dibuletin 2 angka belakang koma jadi 0,6 sampai 0,49. Nah, karena dia proporsi bisa juga dibuat dalam bentuk persen. Kalian tinggal kali 100 aja yang hasil ini ya, yang ini. Yang sebelum dibulatkan, atau 25,94% sampai 49,06%. Nah, tadi kan kita juga ditanya ya, pakai faktor koreksi apa enggak. Nah, tambahin lah, dan untuk perhitungannya memerlukan faktor koreksi. Nah, udah deh. Oh iya, kalau di apa namanya? Kalau di praktikum kan kita perlu gambar si daerah kurvanya ya. Maksudnya kayak daerah letak si intervalnya di kurva normal. Nah, aku nggak tahu kalau di kelas dosennya itu gimana, apakah perlu atau enggak. Cuma kita coba aja ikutin kayak di praktikumnya. Cuma nanti tanya aja sih ke dosennya. Soalnya aku belum sit in di kelas, jadi belum tahu ya gimana kerjakannya. Nah, ini kalau misalkan di penaksiran, dia tuh ada 2 sisi yang diarsir. Terus pakaiin juga si tingkat kepercayaan yang dipakai kan tadi 0,90 ya. Terus berarti di sini tingkat signifikansinya 0,05, yang di kiri juga 0,05. Nah, batas-batas yang diarsir ini menunjukkan si ini nih yang apa namanya? Kisaran angkanya. Dari yang kisaran angka paling rendahnya tadi itu ada di 0,2594. Sini berarti bentar. Terus yang di tengah ini tuh adalah si proporsi sampelnya, si X per N ya, 0,375. Atau kalau di penaksiran rata-rata itu adalah si rata-rata sampelnya. Ini kan 0,375. Sama batas atasnya itu adalah yang sebelah kanan, 0,490.
Udah deh, selesai untuk nomor 1 sampai 3. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pokoknya nanti kalau misalkan kurang jelas, kalian boleh tanya di chat juga nggak apa-apa ya. Oke, kalau misalkan jelas, aku stop dulu. Nah, oke. Nextnya mungkin untuk nomor 4 sampai nomor 6 bisa dilanjutkan oleh Malia. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Apakah suaraku terdengar? Udah Eh, kedengaran belum? kedengeran teh. Oke. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Eh, aduh, ketahuan. Ini udah kelihatan belum? Udah ya? Udah, Oke, aku lanjut ya. Ah, tadi aku ini nggak perlu diketahui aja nih. Nah, jadi tadi kan udah sampai nomor 3, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, Swatch Corporation memproduksi jam tangan pintar yang membutuhkan baterai. Masa pakai rata-rata baterai dalam produk ini ada 35 jam. Distribusi masa pakai apa sih? Oh, distribusi masa pakai baterai mengikuti distribusi probabilitas normal dengan standar deviasinya 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian mereka, sampel uji swotch-nya terdiri dari 25 baterai. Nah, yang ini, bentar, aku mau ambil contekan dulu. Nah, di sini kita bisa aja diketahuinya kalau misalnya si X bar-nya atau rata-ratanya itu dia 35 jam. 35 ditulis di sini, terus ya, standar deviasinya itu 5,5. Nah, di sini apa ini? Oh, di sini N kecilnya atau N sampelnya. Teman-teman maaf ya kalau misalnya ini kayak ke-zoom banget, karena kalau misalnya nggak ke-zoom gini tulisan aku bakal amburadul banget. Jadi, ya, tuh kan, belum apa-apa juga. Ini N-nya sama dengan 25. Oke, sekarang kita lihat yang nomor A, berapa kesalahan standar distribusi sampel. Nah, kalau misalnya A ini berarti dia ditanyainnya standar deviasi distribusi sampling yang biasa aja. Berarti, nah, jadi kalau gini kan rumusnya ada di modul juga ya, sama ada di PPT juga, PPT dari dosen. Ini standar deviasi populasinya sama dibagi jumlah sampelnya. Kok kayak gini sih, perasaan tadi oke-oke aja. N itu sama dengan 5,5 akar 25. Nah, ini hasilnya adalah 1,1. 1,1. Nah, nomor A cuman kayak gini aja jawabnya. Terus kita lanjut ke nomor B. Jadi yang nomor B itu berapakah kemungkinan terpilihnya sampel yang mempunyai rata-rata masa manfaat lebih dari 36 jam. Nah, ya kemarin tuh aku sama Rani udah memutuskan buat yang dijadiin soal untuk SPRP ini itu nomor 4B, sambil kan ini distribusi sampling itu materi yang udah lalu-lalu yang di awal-awal. Nah, jadi biar untuk nge-refresh pikiran kalian juga kayak pengetahuan kalian, ini untuk 4B aku bakal jadiin kuis. Ini kuisnya mau ditunggu atau langsung lanjut aja? Maaf, mau nanya. Lanjut dulu aja ke C. Lanjut dulu aja ya. Soalnya ini B sama C nyambung. B, C, D nyambung. Jadi yang apa aku lanjut dulu aja untuk yang nomor C. Nah, ini B aku jadiin kuis ya. Kalau yang udah dapat jawaban B-nya langsung on mic aja nggak apa-apa ya. Ini angkanya. Gampang kok.
Cuman ditanya rata-rata masa manfaat peluangnya lebih dari 36 jam. Kalau misalnya nanti nggak ada yang jawab atau kayak nggak ada yang mau, nanti uangnya buat kita. Oke, kita nanti B-nya kita skip dulu. Terus aku bakal lanjut ke C. Kok warnanya jadi ini? Ini aku lanjut ke C dulu ya. Kalau misalnya, nah kita lanjut ke C biar cepat. Berapakah kemungkinan terpilihnya sampel yang mempunyai rata-rata masa manfaat lebih besar daripada 34,5 jam? Ini sama ya bentukannya sama kayak yang B. Yang tadi kan kalau yang B ditanya 36, kalau yang C ditanya 34,5. Dan dua-duanya sama-sama lebih besar ditanyakannya. X lebih besar daripada 34,5. Datanya, nah berarti ini seperti biasa yang di modul kita harus cari tahu dulu sih. Kita harus cari tahu dulu sih apa sih namanya rata-ratanya. Rata-rata untuk distribusi sampling. Tuh kita samain kayak rata-rata distribusi proporsi. Ini maaf banget ya kalau misalnya tulisan aku kayak kayak ceker ayam banget. Karena emang nggak bisa nulis aja pada dasarnya. Jadi mu-nya sama dengan 35, terus untuk standar deviasinya, standar deviasi distribusi samplingnya kita masukin yang nomor A ini yang udah dihitung itu 1,1. Terus kita tinggal hitung Z-nya. Ini Z sama dengan X bar dikurangin mu X bar bagi standar deviasi X bar sama dengan 34,5 kurangin 35 itu dibagi sama standar deviasinya itu 1,1. Nah ini aku udah hitung hasilnya itu negatif 0, kok hilang? Oh ini negatif 0,45 dan seterusnya. Ini kita buletin aja langsung jadi negatif 0,45. Ini kalau misalnya seperti sama yang apa kata Rani bilang, kalau misalnya perhitungan aku ada yang salah juga tolong koreksi ya teman-teman. Takutnya salahnya nanti malah makin ke sana-sana gitu. Terus kita jangan lupa digambar karena biasanya kalau misalnya kelas Butisa itu digambar dan kelas kalian juga pasti digambar ya kalau distribusi sampling. Itu tadi hasilnya adalah negatif 0,45. Ya. Di 0 kan di tengah sini. Nah, mungkin negatif 0,45 itu di sinilah. Kurang lebih. Kok negatif 0,45 itu di sini. Nah, jangan lupa negatif 0,45 ini tuh bukan hasil akhir, tapi kita harus ke tabel Z-in dulu. Karena kan di sini ditanyainnya adalah lebih dari 34,5, berarti luasnya itu yang ini kan. Jangan pakai warna ini, pakai warna ini. Ini luasnya tuh yang ini, tekanan karena dia lebih dari, berarti kalau misalnya kayak gitu, kita luas 0 ke kanan, luas 0 ke kanan itu sama dengan 0,5, terus luas, sana, luas 0 ke Z-nya itu sama dengan 0,1736 karena ini lihat di gambarnya itu ke kanan berarti dia ditambahin sama 0,5 sama luas yang kanannya juga. Jadi totalin maka hasilnya 0,6736. Ini kalau misalnya di buletin jadi atau di persenin itu jadi 67,36%. Terus dibuat kesimpulannya. Ya, berarti kesimpulannya
kemungkinan terpilihnya sampel yang mempunyai rata-rata masa manfaat lebih dari 36 jam adalah 67,36%. Ini aku maaf banget aku nggak tulis kesimpulannya karena tulisannya jelek, jadi takut gak kebaca dan harus lama nulisnya ya, maaf guys. Terus, tapi intinya kalian jangan lupa buat tulis kesimpulannya ya, karena dulu tuh aku pernah lupa tulis kesimpulannya, terus itu kayak jauh banget gitu nilainya, pengurangan poinnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor D ya. Ini yang D ini peluang untuk yang D itu berapakah kemungkinan terpilihnya sampel yang mempunyai rata-rata masa manfaat antara 34,5 dan 36 jam. Nah, yang D ini tuh tadi gabungan antara B dan C. Jadi 34,5 ini antara 34 salah nggak ada yang benar. 34,5 dan 36. Nah, berarti kalau misalnya ini, jadi nanti kalian nggak usah ngitung lagi, tinggal masukin aja langsung ke kurva belnya. Ini 0 anggapannya di sini, terus tadi yang, yaudahlah tadi yang B ini, kalau misalnya aku hitung tuh dia pokoknya hasil akhirnya itu di, ya pokoknya ininya tuh di sini ya. Bentar, kok negatif? 0,91 terus si ininya di sini. Ini yang negatif 0,45, negatif 0,45. Terus karena di antara, nah di antara berarti gini kan, di antara Z1 sama Z2 berarti kalau misal kayak gini tinggal dijumlahin aja sih luas. Jadi kalau kayak gini luas 0 ke Z1 dan luas 0 ke Z2. Ini sama dengan luas 0 ke Z1 tadi berapa? Adalah 0,3186. Terus ini 0,1736. Ini kalau bisa ditotalin hasilnya jadi 0,4922. Nah, ini nanti jangan lupa dibuat kesimpulannya. Berarti kemungkinan terpilihnya sampel yang punya rata-rata masa manfaat antara 34,5 dan 36 jam adalah 0,4922 atau juga 49,22%. Oke, apakah dari yang nomor 4 ada yang ditanyakan? Nggak ada ya sepertinya. Kalau misalnya tidak ada, bakal aku lanjut ke yang nomor 5. Jatuh. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini nomor 5 kita kembali ke soal uji hipotesis. Jadi tadi total kurang lebih ada, bukan kurang lebih, total ada 4 soal ya, 4 soal uji hipotesis. Sisanya itu adalah penaksiran dan distribusi sampling. Di sini, sebuah artikel baru-baru ini di Wall Street Journal membandingkan biaya adopsi anak Tiongkok dengan Rusia untuk sampel 16 adopsi dari Tiongkok. Biaya rata-ratanya adalah 11,045 dengan deviasi standarnya itu $835. Ya, untuk sampel Untuk sampel 18 adopsi dari Rusia itu biaya rata-ratanya adalah $12.840 dengan deviasi standarnya $1.545. Bisakah kita menyimpulkan berarti biaya yang lebih besar untuk mengadopsi anak dari Rusia? Asumsikan deviasi standar dua populasi tidak sama, gunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Nah, di sini kan aku mau ganti warna dulu. Ada pakai aja lah. Nah, di sini itu kan bisa dilihat kalau misalnya yang disebutkan awal itu si Tiongkok. Warnanya jadi hitam. Nih, untuk 16 adopsi ini dari si Tiongkok dulu kan yang disebutin. Ya, rata-ratanya sama deviasinya baru nyebutin si yang Rusia. Nah, tapi ditanyakannya itu, bisakah kita menyimpulkan berarti biaya yang lebih besar untuk mengadopsi anaknya dari Rusia? Nah, di sini teman-teman sebenarnya
setahu aku dan yang aku belajar selama ini tuh bisa pakai dua cara. Dua caranya adalah dengan kalian bisa mengganti si X1-nya. Jadi kalian bisa, ini kan uji hipotesis selisih proporsi, uji hipotesis selisih rata-rata. Nah, teman-teman bisa ganti si X bar satunya atau yang jadi X1-nya itu bisa sama si Rusia. Karena yang ditanyakannya itu kan lebih besar apa sih lebih besar untuk mengadopsi anak dari Rusia. Jadi bisa ganti, jadi balikin gitu Rusia yang awal X1, nanti X2-nya baru si Tiongkok. Nah, tapi teman-teman juga kalau misalnya udah nulis nih, kayak udah nulis panjang, itu udah nulis diketahui dan udah nulis duluan X1-nya si Tiongkok, itu teman-teman bisa ganti si pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya yang ditulis S1 Tiongkok, berarti dia lebih kecil untuk mengadopsi anak dari Tiongkok, kayak gitu. Itu teman-teman bisa pakai dua-duanya karena hasilnya bakal sama. Ini kita coba buktikan ya. Ini aku mau untuk si X1-nya itu jadi Tiongkok. Jadi aku mau ganti si pertanyaannya, jadinya kayak berarti biaya yang lebih kecil untuk mengadopsi anak dari Tiongkok. Kita cobain dua-duanya ya, nanti apakah hasilnya sama atau beda, kita cek. Sini seperti biasa diketahui dulu. Aduh, jelek banget. Nah, diketahui tadi karena aku pengennya pakai yang Tiongkok untuk N1 dan X1-nya, jadi aku mau pakai. Jadi untuk X bar satunya itu adalah yang punya Tiongkok, yaitu 11.045 dolar. Terus nanti N1-nya, N1 Tiongkok itu adalah 16. Nah, terus standar deviasi yang Tiongkok, ini karena sampel, jadi kita pakai S. S1 itu adalah 835. Nah, di sini aku mau X bar 2-nya. X bar 2-nya itu si Rusia itu 12.840 dan N2-nya itu 18. Sampelnya sampel standar deviasinya itu 1.545. Aduh, jelek banget tulisannya, maaf. Kok gitu? Yalah, ini 2 ya. Ini 2 pokoknya. Nah, di sini berarti untuk pertanyaannya aku ganti. Jadi ditanyakan itu apa ini menyimpulkan berarti biaya yang lebih kecil, biaya lebih apa lebih yang lebih kecil, biaya yang lebih kecil dari Tiongkok. Nah, teman-teman nanti kalau pas ngerjain UTS jangan kayak gini ya. Maksudnya kayak jangan terlalu singkat yang kayak biaya yang lebih kecil dari Tiongkok kayak gitu. Tapi kalau bisa jelas aja kayak soal tadi atau kayak yang tadi Rani kerjain. Ini aku singkat atau kayak gini biar cepet aja karena aku nulisnya lama. Takutnya nanti kelamaan selesainya. Nah, ini berarti ditanyakannya aku berarti biaya yang lebih kecil, apakah benar Tiongkok? Tuh. Sekarang kita tinggal jawab. Aduh, pinggang. Nah, seperti biasa ya kalau uji hipotesis selisih, kalau misalnya uji hipotesis itu kita harus mengikuti alur 6 cara itu. Berarti yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Nah, karena ini karena aku tadi ini ditanyakannya kan aku ganti ya, jadi biaya yang lebih kecil dari Tiongkok. Nah, karena lebih kecil, jadi dia pakai hipotesis uji pihak kiri kan, uji pihak 1, yaitu uji pihak kiri. Berarti kalau misalnya uji pihak kiri, H0-nya sama dengan U1 itu lebih besar daripada U2. Terus yang HA-nya, oh ya ini daily reminder juga. Kalau misalnya kalian pakai HO, itu kalian pasangannya sama HA. Tapi kalau misalnya kalian pakainya H0, itu pasangannya sama H1.
Itu ya. Ini H A. Duh, oh enggak, aku nggak mau pakai H. Mending pakai H aja. HA ini berarti kebalikannya, U1 itu berarti lebih kecil daripada U2. Kalau kayak gini, berarti tadi yang satunya apa? Yang kesatunya itu yang punya Tiongkok. Berarti minimal biaya sama atau lebih besar daripada Tiongkok. Ini berarti minimal biayanya sama. Minimal biaya sama atau lebih besar Tiongkok. Kan ya. Atau lebih besar Tiongkok. Ini pakai huruf kecil lagi, udahlah. Nah, nanti teman-teman lihat cara bikin hipotesis itu nanti lihat dari si tanda ininya aja ya. Karena tandanya lebih besar sama dengan, berarti hipotesisnya ya ikut gitu, minimal biaya sama atau lebih besar daripada Tiongkok. Soalnya aku pernah lihat kayak pada bingung sama bikin hipotesis ininya. Itu bikin hipotesisnya tinggal ikutin si tandanya aja ya. Si tanda ini ya gitu. Ini berarti Rusia itu lebih kecil dibandingkan ya. Apa sih namanya? Biaya lebih kecil. Biaya Tiongkok lebih kecil daripada Rusia. Nah, jeleknya. Oke, sekarang karena tadi kita udah bikin hipotesis, sekarang kita lanjut ke menghitung si Z-nya. Ini kita pakai tetap pakai Z ya. Kenapa nggak pakai T? Karena ini kalau misalnya N1 dan N2 dijumlahkan itu kan hasilnya lebih daripada 30. Jadi kita pakai Z hitung aja. Menghitung Z. Ini berarti Z sama dengan, rumusnya panjang lagi. Itu dikurangin X. Dua. Bentar guys. Tengenahin. Ini dikurangin sama U1 dikurangin U2 per ini karena tadi diketahuinya sampel, jadi kita pakai S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat bagi N2. Jangan lupa ini dikuadratin dulu ya. Si rumusnya itu dikuadratin. Nah, itu tadi tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Alamak. Jadi kita masukin si X bar satunya itu 11.000. 11.045 dikurangin 12.840. Terus ini karena mu-nya tidak diketahui, berarti ini kita kurangin aja 0. Terus
800, jelek banget tulisannya. 830. Ih, innalillahi. Enggak, tar dulu. Ya, 835. 835 kuadrat dibagi 16 tambah sama standar deviasinya tadi 1545 kuadrat dibagi dengan 18. Terus tadi jangan lupa ini diakarin, dan ini juga jangan lupa ini dibagi. Terus hasilnya itu, pokoknya aku tadi sudah menghitung hasilnya. Kalau misalnya kalian menghitung lagi dan hasil akhirnya beda, itu tolong bilang aja ya. Nanti biar bisa aku koreksi. Nah, nanti pokoknya long story short, hasilnya itu 176.189,0625. Nah, tapi ini belum diakarin. Ini gini terus ini udah negatif 1795. Nah, ini hasilnya, screenshot lagi, hasilnya adalah negatif 4,27, negatif 4,2763,636,7109. Nah, ini hasil akhirnya. Terus tadi tinggal kita bulatin. Dibulatin, ambil 2 angka di belakang koma karena kita mau pindahkan ke negatif. Karena kita mau pindahin ke tabel Z negatif 4,28. Oh ya, kita mau masukin ke tabel Z maksudnya. Nah, udah mencari Z hitungnya, sekarang kita tinggal mencari Z alfanya. Ini karena kita uji satu pihak aja, berarti nggak usah dibagi 2. Langsung aja Z alfa 0,5, karena pakai satu uji pihak, dikurangin sama alfanya. Alfanya itu 0,05, 0,5 dikurangin 0,05, terus 0,45. Nah, itu berarti Z alfanya, kok di situ? Terus berarti ini Z alfanya itu sama dengan negatif 1,645. Kudu badak guys karena negatif 1,645. Terus kalau misalnya udah kayak gini kita langsung, nah ini sebenarnya kalau misalnya nggak digambar juga nggak apa-apa, kayak yang apa tadi Rani bilang, tapi aku lebih suka digambar, jadi aku mau gambar aja. Terus tadi ini ini 0 di sini anggapannya, berarti negatif 1,645 di mana? Di sini. Negatif 1,645. Terus jadi hasilnya negatif 4,28. Jadi jauh ya sini. Negatif 4,28. Nah. Oke, sekarang kita langsung ke 4. Belum sih gede teuing. Sekarang kita langsung ke tahap nomor 4, yaitu dengan menuliskan kriterianya. Nah, karena tadi ini kan uji pihak apa sih ini namanya? Uji pihak kiri ya, karena uji pihak kiri. Jadi kalau misalnya yang di luar sini itu berarti adalah daerah
Ini yang di luar daerah sini, ini berarti daerah H1. Terus kalau kok HI. H1 atau HA, terus berarti yang di sini itu daerah H0. H0 atau HO. Ini aku pakai HO aja karena tadi pasangannya sama H. Nah, kalau misalnya gini kita tinggal nulis kriterianya. Kriterianya itu Z lebih besar daripada negatif Z alfa. Nih, Z lebih besar negatif Z alfa. Kalau misalnya Z-nya hasil Z hitungnya lebih besar daripada negatif Z alfa kan berarti ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia H0-nya diterima. H0 diterima. Atau H0 mulu apa namanya? HO. HO diterima atau HO tidak dapat ditolak. Sama aja kalian mau pakai HO diterima atau HO tidak dapat ditolak itu sama aja. Terus di sini Z itu kalau misalnya lebih kecil daripada negatif. Kalau misalnya Z-nya lebih kecil daripada negatif Z alfa, maka dia H0 HA itu yang diterima. HA diterima atau H0 ditolak ya. Itu juga kalian bisa. Aku mau pakai H0 ditolak aja. Maaf labil. H0 ditolak. Nah, tadi kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 kita menentukan di manakah si Z hitungnya. Setelah ternyata Z hitungnya itu di sini. Z hitungnya itu ternyata lebih kecil daripada negatif Z alfa. Jadi, ternyata dia Z hitung lebih kecil daripada negatif Z alfa. Jadi, itu belum jadi. Negatif 4,28 itu lebih kecil daripada negatif 1,645. Maka H0 ditolak. H0 ditolak. Ini lama juga ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya H0 ditolak, berarti auto H1 kan, atau enggak HA. Karena HA kita ambil kesimpulan yang di sini. Berarti biaya Tiongkok itu lebih kecil daripada Rusia. Biaya Tiongkok itu lebih kecil daripada Rusia. Nah, teman-teman harus diingat juga kalau misalnya kalian pakai cara ini, yang pertanyaannya diganti, itu tetap di kesimpulannya itu, kalau bisa jangan ditulis biaya Tiongkok lebih kecil daripada Rusia. Kita kesimpulannya itu tetap harus mengikuti sama si soalnya. Jadi kesimpulannya itu bisa ditulis kalau kesimpulannya itu bisa ditulis. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa biaya Tiongkok lebih kecil daripada Rusia atau biaya Rusia lebih besar daripada Tiongkok gitu. Jadi kalau bisa yang Rusianya ini nih, kalau yang pernyataan biaya yang lebih besar untuk mengadopsi anak dari Rusia itu tuh tetap ditulis. Aduh, jadi kalau bisa mati ininya. Nah, jadi kalau bisa pernyataan ini tuh tetap ditulis ya. Kalau pas di ngerjain soal, untuk di kesimpulan pertanyaan yang di soalnya itu tetap ditulis. Kalau misalnya kalian mengganti si pertanyaannya. Terus ini jangan lupa 6 kesimpulan ya. Ketika kesimpulannya ya benar gitu kalau misalnya Rusia tuh lebih besar biayanya. Nah, di sini aku mau cobain, ini tinggal masukin doang sih. Ini aku mau nyobain kalau misalnya apa sih namanya, si X2-nya itu ditukar jadi X1. Jadi yang ini Rusia dulu yang disebutin, atau Rusia dulu yang dimasukin, baru si Tiongkoknya. Tapi pertanyaannya jadi biaya yang lebih besar untuk mengadopsi anak dari Rusia kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti dia pakai uji pihak kanan kan. Nah, kalau misalnya pakai uji, berarti kan kalau misalnya kayak gitu dia pakai uji pihak kanan. Kalau misalnya pakai uji pihak kanan berarti ini kalian lihatnya di ini ya, di pena lagi. Di ini, di yang warna merah. Kalau misalnya
Aku mau tukar pertanyaannya. Jadi, bentar deh aku ganti dulu warna ininya. Nah, ini aku ganti jadi hmm, bisa diganti warna gitu nggak sih guys? Innalillahi. Enggak deh, mending tulis aja. Nah, ini aku mau ganti kalau misalnya biaya Rusia lebih besar. Lebih besar dari Tiongkok. Nah, kalau misalnya kayak gini, itu kan berarti dia ubah si ininya kan. Dia cuma ngubah ininya jadi uji pihak kanan. Jadi dia harusnya kayak gini. Terus yang ini harusnya kayak gini. Berarti pertanyaannya juga ganti. Jadinya minimal biaya itu sama atau kurang dari Tiongkok. Terus yang ini biaya Rusia lebih besar daripada Tiongkok. Hipotesisnya juga mengikuti si tandanya ya. Kalau misalnya biaya Rusia lebih besar dari Tiongkok. Terus untuk yang perhitungan ininya itu sama aja guys. Perhitungan itu sama aja. Bedanya itu di bagian sininya doang. Bagian sininya itu jadi dibalik kan. Nah kalau misalnya ini dibalik jadinya 12.840 dikurangin 11.045 itu hasilnya sama kayak jadinya sama kayak 1.795 tapi bedanya dia itu positif 95 positif. Kalau misalnya bawahnya mah sama aja ya karena dia ditambah jadinya sama aja. Jadinya 1.795 ini berarti hasilnya juga jadinya positif. Ini jadi negatif 4,28. Nah, karena dia puji pihak kanan, jadi Z alfanya juga jadinya positif 1,645. Nah, terus yang kita masukin, kita coba gambar. Sini. Set. Nah, terus tadi ini berapa? Ini harusnya enggak. Kenapa negatif? Nah, ini kalau misalnya 4,28 berarti 1,645. Terus yang ini berapa? 4,28. 4,28. Terus karena lebih besar berarti yang daerah ini daerah H1. Terus untuk yang ini itu daerah H0. Terus ininya juga kebalikan. Kalau misalnya kriterianya ininya nggak negatif si itunya. Si ininya nggak negatif. Tuh. Nah, kalau misalnya kayak gini, itu kan dia, nih, kita lihat di sini hasilnya 4,28 kan. Nah, itu tuh ada di daerah ditolak gitu, daerah H1. Dan tadi kalau misalnya di H1 itu kan dia tandanya lebih besar, berarti biaya Rusia itu lebih besar daripada Tiongkok. Nah, hasilnya kan sama aja ya kesimpulannya mah. Jadi kalian bisa bebas gitu mau mau pakai yang ini kayak mau pakai pertanyaan yang diganti tapi tetap sama si X1 sama X2-nya ataupun pertanyaannya tetap tapi X2 sama satunya diganti. Itu bebas sih. Tergantung kalian mau pakainya yang mana. Kalau misalnya kalian masih nggak yakin, mau nanya dulu ke dosen juga boleh. Nah, di sini kita lanjut ke nomor terakhir. Ya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 6. Ini juga uji hipotesis ya, cuman ini bedanya uji hipotesisnya yang proporsi. Nah, di sini survei keyakinan konsumen adalah tinjauan bulanan yang mengukur kepercayaan konsumen terhadap perekonomian Amerika Serikat. Hal ini didasarkan pada sampel tipikal 5.000 rumah tangga di
di Amerika Serikat bulan lalu itu 9,1% konsumen mengatakan kondisinya baik. Pada bulan sebelumnya hanya 8,5% yang menyatakan bahwa hal tersebut baik. Gunakan metode pengujian hipotesis 5 langkah pada tingkat signifikansi 0,05 untuk melihat apakah Anda dapat menentukan adanya peningkatan persentase yang menyatakan bahwa kondisinya baik. Temukan nilai P dan jelaskan artinya. Oke, kalau misalnya kayak gini berarti kita harus menentukan p-value-nya atau intinya sama aja kayak nomor 5 lah. Cuma ini bedanya uji hipotesis selisih proporsi. Nah, di sini seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya itu sini aduh. Satunya sama dengan 5.000. Tuh, terus, nah di sini ini karena udah bentuknya persen, berarti dia udah bentuknya sudah berbentuk proporsi. Berarti kalau misalnya sudah berbentuk proporsi itu langsung aja ya X1. Nggak deh, langsung aja. Ini udah berbentuk proporsi, jadi langsung aja X1. Bentar. Nah, X1 per N1-nya sama dengan 0,085. Terus yang ini juga sama. N2-nya sampelnya sama-sama 5.000. Di sini X2 per N2-nya sama dengan 0,091. Nah, di sini itu kan yang sebenarnya yang diomongin duluan itu si ini ya yang 9,1, tapi kan di sini bulan lalu 9,1% konsumen mengatakan konsumen baik, terus pada bulan sebelumnya berarti kayak bulan sebelumnya lagi di bulan itu gitu jadinya 8,5%. Jadi aku tulis kalau misalnya si X1 yang satunya itu adalah 0,085. Oke. Jadi saya tanyakan itu langsung tanyakannya apakah ada peningkatan oh 9 orang yang masih bertahan. Apakah ada jelek ih. Apakah ada peningkatan? Terus sekarang kita tinggal langsung jawab aja. Nah, kalau misalnya ini itu kita pakai uji pihak kanan. Kenapa pakai uji pihak kanan? Karena di sini ditanyanya apakah ada peningkatan atau enggak. Jadinya kalau misalnya ada peningkatan itu berarti kan dari 8,5% ini naik kan. Naik entah menjadi berapa gitu. Karena peningkatan gitu kalau misalnya naik. Berarti kan kalau misalnya naik itu harus lebih besar daripada harus lebih besar daripada 8,5%. Jadi kalau misalnya lebih besar 8,5% itu berarti harus peningkatan. Harus uji pihak kanan. Sini sekarang kita langsung aja jawab seperti biasa. 1 itu kita menentukan si hipotesisnya dulu. Uji pihak kanan berarti H0. P itu berarti P uji pihak kanan kecil dari P2. Terus yang ini HA P1 lebih besar daripada P2. Ini berarti di sini tidak ada peningkatan. Guys, maaf ya, ini aku nulisnya kayak maksudnya kayak singkat-singkat atau enggak kayak gini gitu karena ini takut lama. Udah jam segini soalnya. Bisa kalian mau lanjut belajar lagi. Ini tidak ada peningkatan, berarti di sini ada peningkatan. Ini ada peningkatan. Nah, terus kita lanjut ke nomor 2. Di sini kita pakai rumus. Rumus per N1. Ini kita menghitung Z hitung.
kita menghitung titik hitung, benar. X2 per N2 kurangin, aduh, nah terus per terus ininya ya X1, sumpah lama banget, tuh per N1, terus ini 1 dikurangin X1 per N1 dibagi N1, di sini ditambah sama X2 per N2, N2 dikali 1 dikurangin X2 per N2. Nah, ini di bagian 2. Nah, ini pokoknya long story short juga ya, biar cepat. Long story short itu, gitu. Pokoknya nanti hasilnya itu bakal, hasilnya negatif 0,006 dibagi 0,005, panjang, 56656580282. Nah, ini long story short, pokoknya rumusnya kayak gini. Nanti kalau misalnya aku ada yang salah hitung atau kalian beda, itu kalian bisa bilang aja ya. Bisa PC, kalau misalnya kalian yang nonton record, itu bisa PC, atau kalian misalnya ini nonton langsung juga, langsung on mic aja gitu. Nanti hasilnya di negatif 1,05, cepet, 0,59026561. Ini kalau misalnya dibuletin, jadi negatif 1,06. Situ udah ketemu nih Z hitungnya, kita tinggal mencari Z alfanya. Z alfanya juga sama ya kayak yang tadi, ini pakai uji pihak satu. Uji satu pihak, jadi 0,5 dikurangin 0,05, itu hasilnya 0,495. Nah, ini kalau misalnya di Z alfa, itu jadi 1, ini kalau misalnya Z alfa jadi 1,645. Terus kita tinggal gambar. Sebenarnya nggak harus digambar juga nggak apa-apa, cuman biar kebiasaan gambar. Nih, tulis red. Terus tadi ini berapa hasilnya? 1,645. Ini angkapannya 0 di sini, ini 1,645. Ini 1,645, terus tadi hasilnya itu adalah negatif 0,06. Di sini ya, negatif 1,06. Nah, ini kita lihat kriterianya. Kriterianya itu bentar guys, nge-lag. Ya, benar. Ya kan, ya udah. Kok nggak ada angkanya sih? Nah, di sini berarti ini itu adalah area H1, terus yang ini itu area H0. Nah, berarti kriterianya kita bisa, sumpah aku salah mencet, bentar. Ini berarti kita bisa menentukan kriterianya. Kok ini Z, aduh kok merah.
Dan ternyata dia tuh hasilnya itu Z lebih kecil daripada Z alfa. Jadi kalau misalnya kayak gini, negatif 1,06 itu lebih kecil daripada 1,645. 1,645. Benar kan ya? Ya, benar. Nah, karena hasil seperti ini, berarti dia di daerah H1 diterima atau HA diterima. Diterima. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita tinggal ambil kesimpulannya. Ini harusnya nomor 5, guys. Salah, maaf. Ini nomor 5 ya harusnya. Terus ini nomor 6. Tinggal langsung kesimpulannya. Kesimpulan. Nah, seperti biasa kesimpulan kita ngelihat si ininya. Kita ngelihat si hipotesis awalnya. Nah, karena dia kok H1 diterima sih? H0 diterima. Yalah. H0 diterima. Nah, karena H0 atau HO-nya diterima, berarti kita pakai kesimpulan yang ini, yang tidak ada peningkatan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tidak dapat menyimpulkan, tadi apa sih pertanyaannya? Berarti tidak adanya peningkatan persentase yang menyatakan bahwa kondisinya baik. Nah, teman-teman bisa dilihat ya kalau misalnya hasilnya kan misalnya 8,5, terus naik ke 9,1, terus kita bakal menentukan, oh berarti naik nih 0,06%. Ternyata pas diuji hipotesis itu hasilnya H0 diterima, tidak ada peningkatan. Tuh. Berarti emang sebenarnya karena sebenarnya peningkatannya tuh ada yaitu yang 0,06%. Tapi peningkatannya itu sangat-sangat tidak bersignifikan kayak gitu. Jadi nanti kesimpulannya berarti tidak adanya peningkatan persentase yang menyatakan bahwa kondisinya baik. Gitu guys. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena soalnya sudah selesai dan sudah mau jam 10 juga. Kalau nggak ada aku serahkan ke Rani ya. Ke Rani, ke siapa namanya? Udah 8 orang tuh. Aku serahin ke Aisyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada. Jadi aku serahin ke Aisyah ya. Boleh Aisyah. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat Emilia sama buat Terani yang udah ngasih materi, dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton SPEP sampai selesai. Boleh leave Zoom-nya ya, aku end. Makasih.